Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pekebun kelapa sawit yang berbahagia, baik petani maupun pekebun besar yang saya hormati. Jadi kalau kita menanam kelapa sawit sudah untung, nah pertanyaannya berikutnya, apakah masih mau untungnya itu naik lagi? Nah, ini pertanyaan penting dan ini sering menjadi target dari pekebun sawit. Atau judulnya kita ganti menjadi cara meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu produktivitas kelapa sawit kita kesimpulannya masih relatif rendah dari aktual 3,8 ton CPO per hektar dari potensi yang masih 8 ton CPO per hektar. Artinya masih jauh, kita masih bisa meningkatkan lagi. Bagaimana caranya? Nah, ini yang penting, bagaimana caranya untuk meningkatkan tadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa memprediksi rendemennya secara cepat di lapangan atau produktivitas itu tadi kalau kita turunkan ke bawah lagi. Jadi diagnosis masalah, yang penting diagnosis masalah itu seperti apa. Ini sebenarnya merupakan sistem yang kompleks di perkebunan kelapa sawit, tetapi kalau kita mendiagnosis itu berdasarkan indikator atau gejala. Jadi ini kalau kita di dunia kedokteran di manusia, itu bisa kita lihat kalau kita pijat refleksi misalnya. Nah, dari titik-titik tertentu ini dipijat di sini, oh ini berarti sakit ini. Nah, atau juga dengan di mata, dokter-dokter itu juga mendiagnosis kadang dia mata, lihat matanya seperti ini, oh ini berarti ada sistem ini yang kurang baik, ini yang sedang sakit, sedang rusak. Demikian juga ini bisa dipraktekkan di kelapa sawit. Jadi dari TBS yang ada seperti ini bisa dilihat 6 bulan ke belakang apa yang terjadi, penyerbukannya apakah sempurna, penyerapan haranya juga apakah sempurna, dan oleh karena itu bisa diprediksi dari rendemen yang diperoleh saat ini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan adalah cara kita mengetahui, menelisik ke belakang 6 bulan ke belakang itu apa yang terjadi dari ini tebak rendemen sawit dengan 4 parameter yang ada, yaitu fruit set, protubans, kemudian kontaminasi duranya, dan sortasi buahnya. Jadi dari 4 parameter ini bisa ditelisik apa masalah utamanya, kenapa tidak tercapai target, dan akhirnya mau kita tingkatkan menjadi berapa. Nah, itu yang bisa kita cari. Jadi inilah komponennya, 4 parameter tadi, yaitu fruit set adalah presentasi buah yang jadi atau berkembang karena penyerbukan terhadap keseluruhan buah, termasuk yang partenokarpil maupun mantel. Jadi ini fruit set ini masalah penyerbukannya jadi atau tidak. Kalau yang jadi itu ditandai ada kernelnya, artinya kernel ada cangkangnya. Ini peran dari serangga penyerbuk kelapa sawit atau penyerbukannya. Kemudian faktor yang kedua, parameter yang kedua adalah protubans, yaitu persentase berat buah yang berkembang ini dibandingkan dengan total berat Anda. Jadi ini masalah berat. Nah, masalah berat ini masalah pengisian dari air, nutrisi, kemudian cahaya dan sebagainya. Ini faktor-faktor pengisian buahnya. Jadi bisa dilihat apakah bermasalah atau tidak. Ini dari parameter yang ada, yaitu protubans. Yang berikutnya adalah yang mempengaruhi pada kontaminasi dura. Jadi berapa persen dura di populasi tanaman kita? Karena dura ini mempunyai rendemen yang kira-kira maksimal 18%. Ini yang semakin banyak kontaminasi semakin jelek. Nah, begitu. Jadi ini bisa kita lihat nanti parameternya dalam persen. Kemudian yang terakhir, sortasi buah ada kaitannya dengan buah mentah. Jadi kalau buah mentah itu
akan mempengaruhi rendemen tadi. Nah, makanya ada parameter ini, sortasi buah atau buah mentahnya. Ini sekarang kita bahas yang pertama. Ini adalah fruit set. Nah, fruit set adalah jumlah buah hasil penyerbukan dibagi total buah. Jadi buah yang jadi plus yang partenokarbon kali 100%. Nah, jadi seperti ini, kemudian ini standarnya, ini yang paling kiri buah landa, buah kempet, buah partenokarbon, itu fruit setnya kurang dari 25%. Sebelahnya ini 25 sampai 50%. Kemudian yang berikutnya 50 sampai 75%. Nah, selanjutnya yang kita harapkan yang sesuai standar adalah yang lebih besar dari 75%. Ini buahnya mentes, hasil kerja dari serangga penyerbu atau penyerbukan yang lainnya ini sangat bagus. Ini parameter ini. Sehingga kalau kita buahnya banyak yang tidak jadi, ada masalah penyerbukan, akhirnya nanti produktivitas rendah, rendemennya juga rendah. Ini berikutnya. Jadi kesimpulan tadi adalah kalau untuk fruit set itu adalah faktor penyebabnya adalah Eladidius cameronifus, faktor penyebabnya. Kemudian faktor yang kedua adalah protubans. Nah, protubans ini membandingkan beratnya ya, berat berondolan dibandingkan berat tandan kali 100%. Jadi ini masalah berat, masalah pengisian, faktor yang mempengaruhi apa? Air, asimilatnya, cahayanya, unsur hara. Jadi ada yang berat, ada yang ringan, karena kalau tidak diisi ya ringan. Ini yang merah ini kurang dari 30%, kemudian yang kuning 30-60% kategori kedua, dan yang bagus adalah lebih dari 60%. Ini gambar contoh, ini yang buah berkembang karena penyerbukan, buah berkembang tanpa penyerbukan. Kemudian ini yang terakhir ini tidak ada minyaknya, buah yang tidak berkembang. Jadi ini faktor parameter kedua fructibans. Ini berikutnya kontaminasi dura. Jadi yang dura ini tidak kita inginkan. Jadi kalau yang kita inginkan ya kurang dari 5%. Ini yang berikutnya standarnya, kalau sudah 50% ya udah payah ini. Ini akan mempengaruhi rendemen buah yang ada. Berikutnya adalah sortasi buah. Ini masalah buah mentah, jadi buah mentah tidak kita harapkan. Makanya harus disortasi, nilai sortasinya berapa? Kurang dari 5% yang kita harapkan. Kemudian ini adalah kalau kuning dan sebagainya, warna indikatornya ini adalah 5-20%, ini kurang bagus dan ini parah sekali kalau lebih banyak buah mentah. Nah, jadi itu semua kalau kita mau meningkatkan tadi, kita lihat salah satunya bisa ketemunya masalah fruit set seperti gambar seperti ini. Maka ini banyak yang kita rugi karena tidak terjadi penyerbukan. Nah, penyerbukan tidak terjadi. Nah, ini berikutnya untuk mengatasi penyerbukan ini dari dulu sudah dilakukan dengan manusia, human assisted pollination. Nah, itu untuk tanaman yang mudah, tanaman yang tua sangat sulit, sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak. Ini mahal, costly. Nah, ini masalah ini bisa terjadi selesai di Indonesia. Itu didatangkan introduksi serangga Eladidius cameronifus pada tahun 82 dan tahun 83 dirilis. Nah, ini sehingga fruit set tahun pertama itu bisa sampai 69-80%. Nah, ini masalah ini sudah selesai. Bayangkan kalau ini tidak dilaksanakan sekarang di tahun 2020 ini Indonesia mempunyai 16,3 juta hektar. Bagaimana repotnya kalau tidak dilakukan ada penyerbukan oleh Eladidius. Tapi setelah tahun 83 mulus semua, tapi sekarang sudah ada masalah fruit set lagi. Karena kita pengen menanam yang feminin, yang produktivitasnya tinggi. Nah, tapi lupa bunga jantanya nggak ada. Nah, ini nanamnya dalam
skala yang luas pula, bunga jantannya tidak ada, eladibiusnya tidak ada. Ini permasalahan Forsyth saat ini yang kemungkinan tadi untuk meningkatkan produktivitas sangat besar. Nah, ini salah satu usaha peningkatan Forsyth tadi aspal, tapi biayanya mahal. Kemudian penetasan eladibiusnya. Biasanya karena dimakan tikus, maka dikandang-kandangkan supaya aman tidak dimakan tikus, kemudian dilepas. Nah, selanjutnya ada hatch and carry system. Jadi ditetaskan tetapi juga sekaligus disemprot dengan polen. Nah, carry itu karena membawa polen sehingga akan menyerbuki ke sana kemari. Nah, ini kemudian teknis berikutnya hatch and carry mobile, artinya apa? Serangga penyerbu yang ada polennya dititipkan ke pemanen atau tenaga khusus supaya lebih khusus lagi keliling kebun untuk menjadikan penyerbukan menjadi lebih sempurna. Ini hatch and carry mobile. Berikutnya Chiromic. Jadi kalau jumlah eladibiusnya cukup, hanya kurang sedikit tapi kurang penyebarannya kurang merata, maka bisa kita tarik dengan teknologi Chiromic ini. Ini mirip warna aromanya mirip ekstraktor sehingga akan menarik eladibius itu ke sana kemari sehingga terjadi penyerbukan dengan lebih bagus lagi. Ini cara pemasangannya, ya nanti akan datang, kemudian akan terjadi penyerbukan yang lebih bagus lagi. Ini caranya kita pasang 2-4 saset per hektar. Ini akan bisa menyebabkan kenaikan Forsyth itu dari 7-11%. Itu Forsythnya. Ini kan pasti akan meningkatkan juga produktivitas. Nah, ini hitungan-hitungan ekonominya masih sangat menguntungkan. Nah, ini dari cerita kita mengenai masalah Forsyth itu sudah berkembang dari memangkas tanaman supaya tumbuh bunga jantan, kemudian aspal, kemudian sistem penetasannya, kemudian hatch and carry mobil, terakhir teknologi dengan Chiromic. Ini semakin simpel, semua dituju untuk meningkatkan penyerbukan kelapa sawit. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.